Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Yang saya hormati Bu Nabila selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami kelompok 5 akan menerangkan tentang membuat paragraf dengan benar. Yang pertama ada definisi paragraf. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf bisa disebut dengan alinea. Sementara itu, pengertian paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Gagasan pokok atau ide pokok paragraf bisa diletakkan di awal, tengah, akhir, atau bisa digabungkan di awal dan akhir. Gagasan pokok dalam paragraf berfungsi sebagai kunci isi paragraf. Gagasan pokok tersebut mempermudah pembaca untuk memahami maksud yang disampaikan penulis. Agar paragraf lebih mudah dipahami, gagasan pokok dilengkapi dengan gagasan pendukung atau penjelas. Gagasan pendukung tersebut bisa berupa kalimat pendukung langsung dan tidak langsung. Maksud dari kalimat pendukung langsung adalah kalimat yang berhubungan dengan gagasan pokok, sementara kalimat pendukung tidak langsung adalah kalimat yang berhubungan dengan gagasan pokok lewat kalimat pendukung langsung. Jenis-jenis paragraf. Paragraf dibagi berdasarkan letak kalimat utama dan tujuannya. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang meletakkan gagasan pokok di awal paragraf. Kemudian kalimat penjelas berada di kalimat kedua dan seterusnya. Kedua, paragraf induktif. Apabila kalimat utama pada paragraf deduktif berada di awal, paragraf induktif adalah kebalikannya. Ciri utama paragraf induktif adalah kalimat utamanya berada di akhir paragraf dan kalimat penjelas berada di sebelum kalimat utama, bisa di kalimat utama. Paragraf campuran antara deduktif dan induktif. Sesuai dengan namanya, paragraf deduktif-induktif atau campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di bagian awal dan akhir. Walaupun muncul dua kali, namun bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Fungsi dari dua gagasan utama dalam satu paragraf adalah untuk mempertegas informasi. Berikutnya, paragraf berdasarkan tujuannya dibagi menjadi paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Berikutnya ada fungsi paragraf. Paragraf dalam sebuah artikel ternyata memiliki beberapa fungsi penting. Berikut ini fungsi paragraf. Yang pertama, paragraf berguna untuk mengekspresikan gagasan pokok yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua, paragraf berguna agar ide pokok yang ingin disampaikan penulis mudah dipahami dan lebih logis serta sistematis. Yang ketiga, paragraf sebagai tanda pergantian gagasan baru. Ini berlaku apabila dalam sebuah artikel berisi banyak gagasan pokok. Yang keempat, sebagai pembaca akan lebih mudah memahami artikel apabila tulisan dibuat dalam bentuk paragraf per paragraf. Yang kelima, apabila artikel berisi banyak variabel, paragraf bisa mempermudah penulis menyampaikan setiap variabel tersebut dan pembaca pun lebih mudah memahaminya. Ciri-ciri paragraf. Secara umum, ciri-ciri paragraf yang efektif adalah 1. Berisi satu gagasan utama atau gagasan pokok dan dilengkapi dengan gagasan pendukung sebagai penjelas. Yang kedua, kalimat penjelas harus benar-benar mendukung gagasan pokok. Yang ketiga, gagasan utama dan gagasan pendukung dikemas dengan kalimat yang lugas dan efektif serta tidak bertele-tele. Yang keempat, dalam sebuah paragraf antar kalimatnya saling berkaitan satu sama lain. Persyaratan paragraf ada dua, yaitu kesatuan paragraf dan kepaduan paragraf. Kesatuan paragraf adalah sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika hanya membicarakan satu pokok pikiran atau satu masalah. Keterkaitan antar kalimat diikat oleh satu topik pembicaraan yang sama, bukan topik yang berkelainan. Kepaduan paragraf adalah mengaitkan hubungan antar kalimat. Hubungan antar kalimat harus saling berkaitan. Tidak ada satu kalimat pun yang hubungannya tidak logis. Cara mengaitkan hubungan antar kalimat dapat dilakukan dengan melihat hubungan atau antar prediksi. Unsur-unsur paragraf memiliki 6 unsur, yaitu paragraf harus lengkap,
yaitu berisi kalimat utama atau gagasan pokok. Kedua, paragraf harus berisi kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. 3. Paragraf harus memiliki koherensi antar kalimatnya, yaitu kesatuan untuk menghubungkan antar kalimat. 4. Kalimat harus memiliki kesatuan, yaitu perpaduan yang kuat antar kalimat utama dan pendukung. 5. Paragraf harus memiliki konjungsi atau penghubung yang berguna untuk menghubungkan antar kalimat. Terakhir, paragraf harus harmonis, normatif, gramatis, dan semantis. Pengembangan paragraf berkaitan dengan posisi kalimat topik. Mengingat kalimat topiklah yang mengandung inti permasalahan atau ide utama paragraf. Selain menyangkut posisi kalimat topik, pengembangan paragraf sudah pasti berhubungan pula dengan fungsi paragraf yang akan dikembangkan. Fungsi itu akan turut mempengaruhi pemilihan metode pengembangan yang akan dipakai. Teknik pengembangan paragraf. Paragraf sesuai metode pengembangan dengan dasar pembentukan paragraf. Yang pertama, klimaks dan anti klimaks. 2. Proses yang sebagaimana menjelaskan dari A sampai Z. 3. Sebab dan akibat yang menjelaskan mengapa. 4. Umum khusus yang dimana menjelaskan wadah es krim itu seperti piramida terbalik. Penjelasan dulu baru inti. 5. Klasifikasi yang dimana pengelompokan beberapa pokok kalimat. Kesimpulan. Kesimpulannya yaitu paragraf adalah gabungan dari kalimat yang berisi gagasan pokok dan kalimat penjelas. Agar paragraf yang kamu buat mudah diterima pembaca, pastikan sudah mengandung unsur-unsur paragraf. Sementara itu, paragraf sendiri dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan letak kalimat utama dan tujuannya. Oke, cukup sampai di sini aja teman-teman. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan ya tentang membuat paragraf dengan benar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan follow IG kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.